Halo semuanya, berjumpa kembali dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, topik ini ada di bab 4. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan cerminan adanya persatuan yang sekaligus menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi Indonesia. Nah, itu juga tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan persatuan. Hal tersebut ditegaskan pula pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Cita-cita tersebut dapat diwujudkan dengan menanamkan dua prinsip. Yang pertama, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut mengakui masyarakat Indonesia yang memiliki suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, dan hukum adat yang berbeda. Hal tersebut merupakan wujud kemajemukan bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman tersebut harus selaras dengan keinginan bersatu, sehingga perbedaan tidak menjadi penghalang bagi persatuan. Kekayaan alam dan budaya adalah potensi kebinekaan yang dapat menjadi sumber pendapatan nasional karena menarik wisatawan. Namun demikian, Indonesia masih rentan terhadap ancaman konflik karena wilayah yang luas dan memiliki banyak perbedaan. Jika semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipegang erat oleh bangsa Indonesia, kelak persatuan dan kesatuan akan tetap tercapai. Prinsip yang kedua adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa dan lingkungannya berdasarkan falsafah dan sejarah bangsa untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, wawasan Nusantara yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kelompok kerja sebelum menjadikannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sisi lain, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, di berbagai aspek, persatuan dan kesatuan bangsa selalu diutamakan. Terlebih jika mengacu pada wawasan Nusantara. Hal tersebut merupakan perwujudan dari geopolitik Indonesia, yaitu kebijakan negara sesuai posisi geografis dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dari seluruh aspek kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, ada 4 konsep wawasan Nusantara yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, itu konsep kesatuan politik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara dalam konsep kesatuan politik. Yang pertama, itu kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan suatu kesatuan ruang yang hidup dan modal yang dimiliki bangsa Indonesia.
Pengertian wawasan Nusantara yang kedua, berbagai suku, bahasa, agama, dan kepercayaan harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Arti wawasan Nusantara yang ketiga, secara psikologis, rakyat Indonesia harus memiliki satu rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, dan satu tekad menggapai cita-cita bangsa. Pengertian yang keempat, Pancasila menjadi satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan tujuan. Pengertian wawasan Nusantara dalam konsep kesatuan politik yang terakhir, yaitu seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Lalu, selain konsep kesatuan politik, ada konsep kesatuan ekonomi. Nah, berikut ini adalah pengertian wawasan Nusantara dalam konsep kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggikan ciri-ciri khas dari daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan perekonomiannya. Dan yang ketiga, tentang konsep kesatuan ekonomi, kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Jadi itulah 3 konsep kesatuan ekonomi. Lalu, selain kesatuan politik dan ekonomi, ada juga konsep kesatuan sosial budaya. Nah, berikut ini adalah pengertian wawasan Nusantara dalam konsep kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi modal dan landasan mengembangkan bangsa. Lalu, ada konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, tentang konsep kesatuan pertahanan keamanan, itu yang pertama, ancaman terhadap pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nah, itulah tadi 4 konsep wawasan Nusantara yang perlu kita ketahui semua. Ya, artinya tentang Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara kita harus tanamkan dalam diri kita untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita akan lihat dulu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Negara Indonesia itu dihuni oleh masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang pertama, tentang suku bangsa. Di Indonesia, kurang lebih ada 300 suku bangsa yang berbeda. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas sendiri, seperti tata kehidupan, adat istiadat, bahasa, dan budaya yang biasanya sudah ada dan diwariskan secara turun-temurun. Contoh dari kekhasan suku bangsa terlihat dari rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. Keberagaman Indonesia di antaranya juga ada agama.
Letak negara Indonesia yang strategis di antara dua samudera menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah para pelaut dan pedagang. Ketika singgah, mereka juga memperkenalkan agama kepada penduduk Indonesia. Pemerintah di Indonesia menetapkan 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama, Indonesia juga mengakui aliran kepercayaan. Selain suku, bangsa, dan agama, keberagaman di Indonesia adalah ras. Ras adalah ciri fisik yang dimiliki oleh kelompok, misalnya warna kulit, postur tubuh, warna retina mata, dan jenis rambut. Keberagaman ras di Indonesia terjadi karena aktivitas pelayaran, pernikahan antar suku, dan pernikahan antara pendatang dengan penduduk asli Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi suatu kekayaan bangsa, tetapi dapat pula memunculkan konflik. Konflik terjadi karena ada hal yang saling bertentangan atau tidak selaras, sehingga memunculkan perselisihan. Ada beberapa penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama, perbedaan antar individu yang berkaitan dengan pendirian dan perasaan antar individu. Kemudian, ada perbedaan kebudayaan yang berkaitan dengan pemikiran dan pendirian antar individu sesuai dengan kebiasaan yang dijalankannya. Kemudian, ada perbedaan kepentingan yang dapat menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, ada perubahan sosial yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap nilai, norma, dan perilaku. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sikap penyebab konflik. Ada beberapa sikap yang menyebabkan konflik. Yang pertama, ada primordialisme yang berlebihan, yaitu sikap berpegang teguh pada pandangan atau paham yang melekat pada individu seperti suku, ras, bangsa, atau agama. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu pandangan bahwa kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan suku lainnya. Yang ketiga, diskriminatif, yaitu pembedaan perlakuan berdasarkan pada ras, politik, status, golongan, suku, dan agama. Yang keempat, stereotip, yaitu penilaian terhadap individu atau kelompok berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok yang cenderung negatif atau tidak tepat. Selanjutnya, yang kelima, fanatisme, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap benar secara mutlak tanpa memastikan kebenaran. Yang terakhir, yang keenam, eksklusivisme, yaitu anggapan mengenai pandangan dan ajaran kelompoknya paling benar daripada kelompok lainnya. Ada bentuk konflik dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat ada 5 bentuk konflik. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara dua individu yang memiliki perbedaan pandangan atau rasa tidak senang kepada orang lain. Yang kedua,
konflik rasial. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan ras antar individu atau kelompok, terutama jika ada ras mayoritas yang memiliki kekuasaan. Yang ketiga, ada konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan, karena perbedaan kelas sosial, contohnya perbedaan kepentingan pekerja dan pemilik modal. Yang keempat, konflik politik. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dengan tujuan politis, contohnya konflik antar partai politik. Yang terakhir, atau yang kelima, konflik internasional. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang mempengaruhi kedaulatan negara, seperti perebutan daerah, perebutan tambang di perbatasan antara dua negara. Selanjutnya, tentang akibat terjadinya konflik. Konflik tentu memunculkan dampak tertentu bagi pihak yang terlibat konflik. Dampak konflik diantaranya adalah yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Konflik mempersulit masyarakat bersatu karena antar individu akan selalu mencurigai, apalagi konflik yang melibatkan kekerasan fisik dan merusak harta benda. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Konflik yang menggunakan kekerasan dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, kerusakan harta benda, kerugian harta benda, hingga luka fisik dan korban jiwa. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Konflik dapat mengakibatkan hilangnya rasa peduli, saling menghargai, percaya, dan tolong-menolong. Yang keempat, ada perubahan kepribadian. Konflik mengakibatkan individu mengalami perubahan sikap dan perilaku karena trauma, sehingga memunculkan rasa curiga, khawatir, dan was-was. Yang kelima, dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Bentuk dominasi yang dilakukan dapat berupa perundungan atau penindasan, atau yang saat ini kita kenal dengan pembulian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penyebab konflik, bentuk konflik, dan akibat konflik. Sekarang, kita juga harus tahu dalam upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman dapat memunculkan konflik jika tidak diikuti dengan keinginan bersatu. Nah, berikut ini adalah cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara terkait dengan keragaman yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, diantaranya pasal 28. Pasal 28 itu mengatur tentang keragaman yang ada di Indonesia. Nah, saya akan sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian ada pasal 28E ayat 1, 2, dan 3. Nah, pada ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selanjutnya, itu juga tercantum dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan juga tidak berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ayat 3 itu berbunyi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 28J ayat 1 dan 2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam hidup tertib, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, pemerintah itu juga melakukan upaya represif untuk menyelesaikan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam usaha memecah keberagaman masyarakat. Yang kedua, menjatuhkan hukuman pada pihak-pihak yang terbukti secara hukum melakukan pemecahan keberagaman masyarakat. Kemudian, pemerintah juga mengembangkan upaya preventif untuk menyelesaikan masalah, yaitu sesama masyarakat harus bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu. Yang kedua, masyarakat melakukan musyawarah untuk pemecahan masalah dengan bijaksana, saling menghargai, dan tanpa paksaan. Kemudian bekerja sama antara anggota kelompok masyarakat, berkomunikasi secara efektif, dan berdiskusi mengenai perbedaan hingga saling memahami. Nah, kita semua harus bersatu ya, karena Indonesia adalah negara yang beragam. Nah, tidak ada alasan kita untuk terpecah belah hanya karena kita beragam. Justru karena kita beragam, kita harus bersatu. Sikap saling menghargai dan menghormati adalah kunci utama untuk hidup bersatu dalam keberagaman yang sudah ada sejak dulu Indonesia belum merdeka. Contoh perilaku yang dapat dilakukan, ya salah satunya yang sederhana adalah menghargai, menghormati, dengan cara tidak membeda-bedakan agama, suku bangsa, ras, atau golongan. Nah, kita semua harus bisa menerima keberagaman budaya Indonesia sebagai bagian dari bangsa ini. Rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa perlu ditanamkan untuk mempertahankan
dan membela budaya bangsa.